Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya kita dengan meningkatkan belajar bertolabul ilmi, yang insya Allah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, yang selalu mengajak kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Hadirin para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai yang hak perbuatan kepada Allah adalah sholat. Tapi dalam pertemuan ini, dalam kesempatan dan waktu yang kita muliakan ini, saya akan mengajak kita, yaitu mengenal bagaimana caranya mendirikan rahasia Allah dalam rangka bermakrifat dalam takbir. Kodrat takbir itu adalah kodrat nafis isbat. Ini takbiratul ihram. Yang kita maksud adalah takbiratul ihram. Tujuan utama daripada takbir adalah mencapai sifat khanitinnya Allah, yaitu siapa yang berdiri. Itulah tujuan awal dan tujuan akhir, yaitu siapa yang berdiri itu. Dalam pertemuan ini saya akan mengajak kita melaksanakan tingkatan makrifat di dalam takbir. Tingkatan makrifat di dalam takbir ini adalah dengan hanya satu kalam Allahu Akbar, nyatalah umat dan Tuhan dalam pandangan pensaksian mata batin kita.
Jadi bagaimana proses menghadirkan kodrat-kodrat diri yang ada dalam takbir tersebut. Bagaimana cara mentajalikannya sehingga makna yang terjadi dikala kita melaksanakan takbir menjadikan suatu kejadian yang membuat seseorang mengalami qabla mutu anta mutu. Artinya apa? Artinya telah terjadi perubahan, pemisahan hak dan batil. Mana yang diri yang hak, yang wajib berdiri, yang dikatakan ihram. Nah, kalau ihram itu awalnya saja sudah mendapatkan sebuah nama diri batin disebut dengan ih. Ini disebut diri ih. Ih ini adalah tingkat penyebutan diri rahasia. Diri rahasia disebut dengan ih, diri zat disebut dengan diri batin disebut dengan Nah, bagaimana prosesnya? Dengan ayat Allahu Akbar. Nah, kalau dalam pelaksanaan syariat terjadi gangguan atau dalam berkalam, maka kita harus ingat kembali kepada rumus hakikat solat. Apa rumus hakikat solat? Rumus hakikat solat itu pertama kita berada di alam pensaksian. Fardu ain, fardu wajib, ain menyaksikan. Nah, yang kedua terjadinya berdirinya sebuah diri rahasia, bertajali diri rahasia, berkodrat diri zat dan maujud diri batin. Nah, ini proses-prosesnya kita harus tahu. Kalau tidak nyata pensaksian terjadi, artinya ayat yang harus dibaca dalam solat itu tidak jadi kauli, atau tidak melihat sambil membaca, atau tidak ada yang dilihat saat kita membaca, berarti itu bukan kauli. Berarti kalau dia tidak kauli, itu bukan solat, tetapi orang yang membaca ayat-ayat solat. Di sini kita akan mendirikan 3 kodrat diri di dalam makom Allahu Akbar, takbiratul ihram, yaitu diri rahasia atau dikatakan dengan diri halus, itu dikatakan dengan ih. Yang kedua dengan diri zat atau kodrat disebut dengan diri yang ya. Nah, yang ketiga diri yang maujud. Diri yang maujud itu adalah diri batin atau yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah diri batin. Diri batin inilah yang disebut dengan penampakan diri am. Nah, tetapi bagaimana pensaksian ma'rifat dikala proses takbiratul ihram ini terjadi? Proses ma'rifat yang terjadi dari perubahan nafis isbat tadi, mendirikan diri yang berdiri, menenggelamkan diri yang tidak berarti, seperti wujud mu'ad. Kalau wujud mu'ad itu pasti dinapiskan, ya, dinapiskan atau naf yang disingkirkan, diri yang disingkirkan. Tapi bagaimana dengan mendirikan wujud kodrat diri batin yang 3 tadi? Di sinilah para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah. Ingat, atau dikatakan
ini tetap belakangan, karena ini adalah tajalli batin. Jadi yang benar susunannya adalah itu adalah diri yang sir atau ihram, sir halus, sementara adalah diri zat yaitu kodrat, dan adalah diri batin. Nah itu. Jadi kalau kita sudah prinsipnya, hakikatnya solat ini adalah berdirinya diri batin di alam batin, maka wujud diri yang bertiga tadi, kodrat batin yang tiga ini menjadikan sebuah diri yang mana diri ini akan mikrot kepada sukun, alam kosong dalam kolbi kita. Di situ ada wujud batin billah. Nah, jadi bagaimana cara untuk menghadirkannya? Di saat tangan kita diangkat, di situ serentak dengan naiknya tangan tadi, ini marifatnya, kita menghadirkan diri sir tadi, yaitu dalam hati kita mengkalamkan ya, kelihatan itu naik. Setelah diri sir yang rahasia itu dikatakan dengan diri halus tadi masuk ke dalam rongga diri jasad, barulah diri zat yang meliputi alam jasad ini diturunkan, yaitu diturunkan diri batin atau diri zat ini, diturunkan diri zat itu kepada wujud batin billah dalam kolbi, ditekan ke dalam kolbi, dilipat tangan, dikunci. Maka barulah tajalli diri batin, yaitu Allahu Akbar. Boleh kalamnya, kauliyahnya Allahu Akbar kita dengar, tapi mata batin kita mentajalikan ini hadirlah diri batin Allah dengan hidung, bernapas dengan hidung atau nupus. Dengan yang meliputi sekalian alam, maka terjadilah berdirinya diri batin yang terlihat, dikatakan wujud turun baru dia bertajalli meliputi sekalian alam batin. Begitu kita buka mata, kita perkenalkan kodrat diri tersebut. Inilah awal dinamakan ihram. Itu yang awal dinamakan ihram. Ini pada tingkat ma'rifat batin takbir. Dia pemahaman ini para jemaah dan para hadirin bertingkat-tingkat. Semakin tinggi pemahaman hakikat kita, semakin tinggi derajat dan martabat sholat kita. Tapi kalau pandangan hakikat kita masih rendah, maka derajat dan martabat sholat ini di mata Allah itu masih rendah. Makanya kita harus belajar meningkatkan
kualitas solat kita. Jangan terlena dengan kuantitas solat. Apa contohnya kuantitas solat? Pakaiannya, kain sarungnya, atau baju gamisnya, pecinya, wangi-wanginya, surbannya kalau pakai. Jangan malah tinggi kuantitasnya, sementara kualitas solat kita masih rendah. Artinya Allah tidak memberikan hidayah kepada solat yang nilai kodrat solatnya sangat rendah. Inilah yang dikatakan tajalli diri batin, atau dikatakan batin diri, zat diri, dan sirnya diri. Bagaimana diri Allahu Akbar. Nah, ini perlu latihan. Nah, cara riyadhahnya, kita berdiam di dalam sebuah kamar, kita latihan dengan duduk bersila. Tapi jangan sekali-kali menjadikan solat itu dengan gerakan latihan. Itu namanya mempermain-mainkan agama. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita ingin riyadhah atau mujahadah, latihan dan berjuang, Allahu Akbar. Latihan dalam zikir. Apa yang kita ingat dalam zikir? Gerakan naik, diturunkan di zat, diliputkan batin itu, ditajalikan batin itu meliputi sekalian alam, maka terjadilah diri batin yang terlihat atau an'am. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita tidak henti-hentinya bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas solat kita. Jangan kita meningkatkan kuantitasnya. Kalau kuantitas solat yang ditingkatkan, itu sama artinya kita mengandalkan kurban itu berupa sapi dan kambing, tapi tidak mengandalkan keikhlasan kita berkurban. Sama dengan solat, tidak akan sampai juga perbuatanmu, melainkan pandanganmu yang akan sampai kepada Allah di dalam solat tersebut. Jadi kodrat ingat, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, tingkatkan ma'rifat solatmu sehingga naiklah derajat dan martabatnya, sehingga pantaslah Allah memberikan hidayah kepada makom solat yang sedang kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Jadi kita sudah mulai belajar meningkatkan pemahaman kita. Yang penting kita ingat rumus Islam itu adalah ilmu dan ibadah. Kalau kita beribadah, jangan lupa ilmunya. Kalau hanya bercerita tanpa dilihatkan tajalinya, tanpa kita buktikan tajalinya, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Makanya Allah katakan bahwasanya di surat Taha itu butuh pembuktian, 5 pembuktian. Innani anallah, katakanlah aku Tuhan yang bernama Allah. Ini harus pasti sampai kita kaji dan kita dapati berdirinya ketuhanannya Allah dalam diri kita.
Yang kedua, ma'buduni, bagaimana cara kita menyembahnya atau menghadap dalam solat kita. Nah, yang ketiga, la ilaha illallah, bagaimana menetapkan ketuhanan Allah dalam kepastian tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana cara kita bertajalli pandang dalam syahadat tersebut. Apa yang dikatakan lam, alif, la, ilah, Tuhan. Laha yang nyata Allah. Jadi kalau kita cerita Tuhan yang nyata Allah. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mentajalikan? Nah, kita belajar. Yang keempat, iqimi sholat, dirikan sholat. Nah, inilah dia tadi. Mendirikan sholat itu artinya adalah mendirikan hakikat sholat. Hakikatnya yang harus kita dirikan. Itu yang dikatakan mendirikan. Tapi kalau mengerjakan, itu namanya ifa'alu sholat. Ifa'alu sholat, hanya mengerjakan saja tanpa ada makna dan arti dari gerakan dan perkataan tadi. Tidak ada melahirkan hikmah apapun. Nah, ini namanya ifa'alu sholat, yaitu mengerjakan sholat. Jadi kita harus mendapatkan derajat-derajat hakikat daripada sholat tadi. Karena sholat itu 100% adalah hakikat. Jadi sholat 100% itu hakikat. Tidak 99, 100% hakikat, yaitu marhalah muqarabah, artinya amal perbuatan ibadah rohani. Inilah perbuatan rohani. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita sudah memahami bagaimana kita bertajalli pada batin diri, sir diri, dan kodrat diri. Ingat 3 ya. Batin diri, sir diri, dan kodrat diri. Tajalikan dalam takbir. Kalau memang tidak perlu dikalamkan. Nah, kalaupun itu dikalamkan, dan mata hatimu wajib melihat yang 3 tadi. Ini adalah tingkatan pemahaman ma'rifat sholat. Tapi bukan disampaikan atau disuarakan, tetapi pekerjaan mata batin akan bekerja setelah kita mengkalamkan ayat. Jadi kalau kita kalamkan ayat tapi harus ada yang kita pandang, itu namanya kauli. Nah, jadi dengan adanya kauli solat, maka 3 syarat solat 1 sudah terpenuhi, yaitu kauli, fikli, kauli, qalbi. Ingat, fikli, kauli, qalbi itu harus dilaksanakan dengan sempurna dan dilatih. Jangan melatihnya lagi solat, ya, tapi melatihnya dalam amar, uzlah atau takharuk, atau dikatakan dengan sifat tafakur. Kita lakukan di amal tafakur boleh, tazakur boleh. Lakukan insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu belajar bagaimana meningkatkan kualitas solat kita, bukan kuantitas solat. Untuk apa tampilan solatmu luar biasa, tapi solatmu biasa di luar, tidak pernah ada di dalam. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tidak ada nilaimu dan artimu sedikit pun kalau solatmu belum sempurna. Ingat, kalau hanya sekedar hidup, hewan di hutan juga hidup. Kalau sekadar hanya berilmu, iblis pun tinggi ilmunya. Tapi yang bertakwa kepada Allah adalah kodratnya sendiri, yaitu dirimu. Dapatkanlah kodrat Allah yang menjadi dirimu. Insya Allah, Allah bukan sebuah diri,
tapi Allah menjadikan sebuah diri. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.